dan memakai sebuah penutup kepala. Kategori udeng, sorban atau topi atau seperti apa Ki Ageng? Dan saya melihat mungkin seekor kera yang sangat besar itu sepertinya apa itu dibilangnya orang Jawa ingon-ingon atau apa itu. Oh, jadi kera-kera yang ada di area sini tadi Ki Ageng. Kan memang ada yang besar satu. Awalnya memang sudah hampir musnah, ada sekitar enggak sampai 10 ceritanya. Nah, sekarang lebih dari 10, cuman tersebar ya. Iya. Tersebar kalian 200 lebih. Nah, kayak gitu. Tersebar. Ki Ageng, ini terkait makam Mbah Caruban ya di wilayah Tuban Pelumpang ini daerah Sumberagung ya. Di sana ada papan nama ya. Di depan area makam itu ada gapura yang menyatakan Desa Sumberagung yang masuk di wilayah Pelumpang, Ki Ageng. Jadi mungkin karena lokasi makam ini banyak ditumbuhi pohon-pohon yang besar, saya kira terkait sisi sejarahnya juga ada sisi mistisnya yang luar biasa pastinya. Karena apalagi ini wilayah Jawa, Jawa itu terkenal kalau ada pohon besar biasanya juga ada energi yang besar kayak gitu. Nah, sehingga mungkin nanti bisa dimanfaatkan atau bisa diambil hikmahnya oleh para peziarah, mungkin bisa disampaikan Ki Ageng. Jadi ada apa di wilayah sini kayak gitu? Di sini saya melihat penunggu yang menguasai tempat ini pada khususnya. Mungkin perawakan laki-laki, perempuan, atau nenek-nenek atau kakek-kakek, Ki Ageng? Seorang kakek tua dan memakai sebuah penutup kepala. Kategori udeng, sorban, atau topi atau seperti apa Ki Ageng? Capil Ya. Jadi kalau capil berarti identik dengan masyarakat kecil Ki Ageng. Kalau melihat itu sebuah penyamaran saja. Oh, memang kalau zaman dulu memang banyak ya pemirsa sahabat cerita rakyat tadi, banyak sekali orang-orang keraton ataupun masyarakat biasa itu memang kebiasaan nyamar ya Ki Ageng untuk mengelabui Belanda sehingga terhindar dari kejaran atau perburuan Belanda untuk membumi hanguskan keturunan bangsa Jawa yang sangat nasionalis. Dan mungkin bisa sebentar Mas. Karena saya lihat itu pakaiannya cuma segitu. Cuman semua penunggu di sini takut. Pakaiannya cuma segitu artinya
Ya cuman pakai capil dan baju biasa saja, tapi Baju mungkin ada kelihatan warna Ki Ageng. warnanya hitam. Hitam-hitam ya atas bawah. Pakai itu loh, kolor Celana kolor yang selutut. Ah. Oh, seperti hampir mirip dengan celana komprang ya. Kayak gitu. Tapi penunggu di sini makhluk gaib yang ada di area sini rata-rata segan semua ya, Ki Ageng. Ya, patuh semua Pak. Patuh ya. Dia. Dan saya melihat mungkin seekor kera yang sangat besar itu sepertinya apa itu dibilangnya orang Jawa ingon-ingon atau apa itu. Oh, jadi kera-kera yang ada di area sini tadi Ki Ageng. Kan memang ada yang besar satu atau kera gaib. Kalau di gaibnya kan ada yang lebih besar Pak. Oh, memang ada yang gaibnya yang kera yang lebih besar. Ingon-ingonnya mbahnya tadi ya. Iya. Penunggu itu. Jadi pesan saya buat para peziarah, jangan pernah mengambil kera di sini, jangan pernah menyakiti. Tapi keranya sepertinya juga tidak berbahaya sih sebenarnya Ki Ageng. Walaupun banyak sekali, tapi alhamdulillah memang tidak berbahaya. Nah, karena tidak berbahaya ini memang sangat beresiko untuk diambil orang yang memang punya kepentingan finansial khususnya. Kayak gitu. Atau mungkin ada kilas cerita Ki Ageng, bahayanya apa kalau ngambil kera yang ada di area sini? Ya mungkin simbahnya itu bakalan marah. Apalagi makhluk ingon-ingon tadi yang kera besar itu ya. Jadi gitu ya, dulur-dulur, sahabat cerita rakyat, jangan sampai jenengan semuanya ketika berziarah di sini ada inisiatif jelek atau ada inisiatif ingin menyakiti kera yang ada di area makam Mbah Caruban ini. Di sini sudah asri, di sini sudah rindang, habitatnya terjaga, kelestarian pepohonan dan makhluk hidupnya juga terjaga. Karena ada banyak burung-burung yang di wilayah saya tidak menemui, tapi di sini ada. Bahkan bajing loncat juga ada di sini, ada beberapa bajing ya. Bajing itu apa silahkan dicari sendiri, alias tupai ya. Bajing loncat tupai ya Ki Ageng. Itu ada juga di sini. Tapi kami berharap para pemirsa sahabat cerita rakyat dan peziarah jangan sampai ada inisiatif melukai hewan yang ada di area sini. Karena ini terkait etika kegaiban atau etika kita terhadap makhluk gaib atau makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di area sini Ki Ageng memang selain monyet besar ya atau monyet yang cukup banyak, tadi memang juga ada beberapa batu-batu nisan kuno ya, tapi sudah terpecah-pecah Ki Ageng. Jadi nisannya itu sudah pecah-pecah kayak gitu. Nah, itu apakah memang nisan kira-kira diperkirakan sih kalau dari saya sendiri memang kerabat kerajaan atau memang orang penting di zaman dulu Ki Ageng. Apakah dari penglihatan Ki Ageng juga sempat melihat hal-hal itu Ki Ageng? Kalau saya lihat enggak ada. Nggak ada ya? Ya, memang lama. Terkait monyet ini Ki Ageng, konon menurut cerita masyarakat kan monyet ini tidak pernah menyeberang jalan yang ada di depan kita ini. Padahal depan kita ini jalan poros antara penghubung Kabupaten Bojonegoro dan Tuban ya, Tuban kota maksudnya. Artinya kan jalur cukup besar. Tapi ada keunikan di situ, mungkin dari Ki Ageng bisa menceritakan dari sisi pengalaman Ki Ageng ataupun nanti dari sisi masyarakat. Sebenarnya hewan juga kita hidupkan berdampingan Mas. Ya. Jadi kan dia nggak mengganggu kita nggak mengganggu dia, kan itu saja. Nalurinya sudah seperti itu ya memang. Ya berarti memang betul ya sahabat cerita rakyat. Karena tadi sempat kita bertanya ke masyarakat bahwa monyet ini tidak pernah mengganggu masyarakat atau para peziarah. Ataupun ada orang gali kubur atau apa, memang tidak pernah ada cerita masyarakat diganggu. Kecuali masyarakatnya mendahului mengganggu kayak gitu. Makanya kami harapkan para peziarah kalau datang ke sini mungkin bisa bawa makanan ya Ki Ageng. Betul. Makanan sehingga untuk sama-sama membantu melestarikan peninggalan leluhur-leluhur kita, yaitu monyet itu salah satunya.
Kan kita juga sama-sama nggak tahu sejak kapan monyet itu ada di sini kayak gitu. Mungkin lebih dulu dia ya. Nah, Daripada mungkin kan kita. seperti itu. Karena kita ngelihat saking banyaknya. Soalnya menurut cerita masyarakat ya, Geng, monyet itu yang ada di sini awalnya memang sudah hampir musnah. Ada sekitar nggak sampai 10 ceritanya. Lah sekarang lebih dari 10, cuman tersebar ya. Iya. Tersebar. Kita lihat 200 lebih. Nah, kayak gitu. Tersebar. Ada 200 lebih. Nah, makanya cuman kalau bawa makanan ya sahabat cerita rakyat ID, kami harapkan disembunyikan dulu. Jadi jangan langsung moro-moro dibawa. Dan kalau bisa juga jangan sendirian, khawatir toh, karena itu juga safety health atau menjaga kesehatan tubuh kita, khawatirnya kayak gitu. Mungkin itu ya Ageng yang bisa kita ceritakan pada sahabat cerita rakyat. Oke, dulur-dulur sahabat cerita rakyat, demikian cerita yang bisa kami bagi pada Anda semuanya di makam Mbah Caruban ini. Terkait siapa Mbah Caruban ini, semoga nanti para sahabat cerita rakyat ada yang berkomentar di sini di kolom komentar kami di YouTube channel Cerita Rakyat tadi, sehingga nanti kami bisa kembali mengekspedisi makam ini terkait siapakah sebenarnya Mbah Caruban ini. Mungkin itu yang bisa kami ceritakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.